Ya, konsolidasi dari sejumlah kader PDI Perjuangan di Magelang sudah dilangsungkan, pemirsa, sudah selesai dan kita akan langsung tanya seperti apa kemudian ini arahan langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan Bupati Tapanuli Tengah. Sudah ada Bang Masinton yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam pada hari ini. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Masinton. Pak Masinton, kalau kita melihat selamat bahwa malam Mbak Tiara. agenda hari ini sudah dilakukan konsolidasi yang lokasinya bahkan tidak jauh dari retret yang dilangsungkan di Magelang begitu ya. Apa saja yang kemudian ini disampaikan dan juga pembahasan apa yang sudah tersampaikan tadi Pak Masinton? Ya, tadi Mas Pramono Anung bersama-sama dengan kami, beliau menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa semua kader tetap di pos masing-masing, tetap di Magelang, begitu. Dan nanti kita tunggu arahan lanjut berikutnya dari Ibu Ketua Umum. Intinya adalah bahwa seluruh kader ya harus bersiap-siap untuk mengikuti agenda retreat nantinya. Tapi itu nanti juga waktunya menyesuaikan dengan arahan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Seperti itu yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta tadi. Baik, sebelumnya berkaitan dengan ketidakhadiran dari sejumlah kader, ini apa juga ada pesan khusus begitu Pak Masinton yang sudah disampaikan oleh Ibu Megawati? Ya, jadi semuanya dipersilahkan dan diarahkan agar tetap standby. Ada yang di Magelang, ada yang karena penuh ya, penginapan di Magelang juga penuh, maka itu ada sebagian menginap di Yogyakarta, ada di Semarang, dan daerah lainnya yang dekat dengan Magelang. Sehingga nanti ketika ada arahan dari Ibu Ketua Umum, ya semua bisa melakukan mobilisasi ke Akmil di Magelang, seperti itu. Baik, bagaimana dengan sejumlah kader yang saat ini sudah diketahui bahwa mereka ini menghadiri retret ya Pak Masinton sejak kemarin, sejak hari pertama begitu. Apakah juga tadi sempat disinggung oleh Pak Pramono Anung? Iya, ada 4 atau 5 orang kalau nggak salah ya jumlahnya itu. Nah, artinya itu ya lebih banyak yang inilah ya, lebih banyak yang belum mengikuti gitu ya. Nah, artinya bahwa ya dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya mungkin nanti akan partai akan mengevaluasi, mungkin juga akan memanggil yang bersangkutan. Nah, pada selesai retreat nanti ya. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan tentunya mungkin ada yang diusung oleh dari berbagai partai politik dan lain sebagainya. Nah, tentu nanti biarkan yang bersangkutan menjelaskan kepada partai. Nah, kepada kami ya agar tetap setia gitu ya dan tetap standby ya di Magelang ini. Nah, tentu Ibu Megawati ketika pengarahan kepada kami pada tanggal 19 di sekolah partai di Lenteng Agung, beliau menyampaikan bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Maka dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Seluruh aspek pemerintahan itu harus tegak lurus dengan program-program yang dipimpin oleh kepala pemerintahan dan kepala negara yaitu presiden, dan semuanya harus mengikuti arahan dari presiden dalam hal program tata kelola pemerintahan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kita ini bentuk negara kita bukan federal, bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem presidensil, maka dalam aspek tata kelola pemerintahan semuanya tegak lurus dengan presiden. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada kami. Nah, tentu sikap politik hal yang berbeda dengan pemerintahan.
dalam sikap politik, umpama ketika partai menyikapi persoalan adanya ketidakadilan hukum yang dialami oleh kader PDI Perjuangan, maka partai bersikap memperjuangkan adanya keadilan yang substantif, dan keadilan itu sifatnya universal, maka tidak ada kaitan dengan bahwa kemudian dianggap sebagai membangkang dari pemerintah. Itu hal yang berbeda lagi. Maka kami di sini adalah bagian dari sikap kepartaian kami untuk memperjuangkan adanya keadilan dan menentang ketidakadilan hukum itu. Dan tentu dalam tugas pemerintahan kami tegak lurus dengan keputusan Presiden. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Masinton. Tentunya kita menunggu ya seperti apa kemudian ini arahan berikutnya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Masinton. Ya pemirsa, ini sudah memasuki hari kedua retret kepala daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah 2 hari berjalan, tetapi sejumlah kader ataupun juga kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan ini belum juga diberikan izin untuk kemudian ini hadir. Tetapi sore ini sudah ada konsolidasi yang kemudian ini dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nah, akankah kemudian konsolidasi ini menghasilkan keputusan bahwa malam ini ataupun juga besok dalam waktu dekat ini kader dari PDI Perjuangan ini akan turut bergabung dalam retret yang dilangsungkan di Magelang? Kami akan hadirkan dialognya untuk Anda. Retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kedua. Di hari pertama terlihat sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak hadir mengikuti retret di Akmil, Magelang. Namun di hari kedua ini menjelang sore, sejumlah kepala daerah dari PDIP mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk tunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang terlihat sudah berada di kota Magelang tak jauh dari lokasi Akmil. Para kepala daerah dari PDIP belum juga bergabung dalam kegiatan retret dan mereka telah berada di sekitar lokasi penyelenggara kegiatan. Beberapa yang terlihat di Magelang seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Lantas, benarkah larangan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sebagai bentuk manuver politik PDIP? Lalu akankah para kepala daerah yang kini berkumpul di Magelang akan mengikuti retret yang sebelumnya absen? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah tersambung dan juga nanti akan hadir bersama kami saat lagi. Sudah tersambung bersama kami sapa terlebih dahulu Bang Andreas Parera yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Andreas. Selamat malam. Ya, yang merupakan Ketua DPP dari PDI Perjuangan. Kemudian juga selanjutnya ada Mas Dede Prayudi yang merupakan juru bicara kantor komunikasi Kepresiden Republik Indonesia. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kami di studio pemirsa Mas Muhammad Triandika yang merupakan pengamat politik. Saya ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, ini kan sudah memasuki hari kedua. Kita ketahui bahwa hari ini sudah ada konsolidasi yang sudah rampung digelar begitu ya, tidak jauh lokasinya dari lokasi retret. Adakah pesan khusus yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri mungkin kalau hari ini di lokasi konsolidasi ini melalui Mas Pramono Anung begitu ya? Ya, apa yang tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Masinton, saya kira cukup jelas. Jadi kita menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum selanjutnya. Baik, tapi untuk arahan-arahan sebelumnya yang mungkin sudah disampaikan langsung kepada kader-kader ini seperti apa sebenarnya Bang Andreas? Itu sudah tertulis jelas di surat yang disampaikan langsung kepada para kepala daerah. Saya kira itu semua sudah tahu soal itu. Oke, sejauh ini komunikasi dengan Bu Mega sendiri seperti apa? Bang Andreas, mungkin antara Ketua DPP dan juga para kader langsung mendapat arahan dari Bu Mega langsung kah? Atau seperti apa? Arahan itu kan udah jelas di surat yang disampaikan itu. Baik, berarti komunikasi sejauh ini hanya melalui surat tersebut yang dilakukan ya, itu adalah menunda. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Uki. Mas Uki, ini sudah memasuki hari kedua. Agenda apa saja kemudian ini yang sudah dilangsungkan di Magelang, Mas Uki? Iya, tadi pada siang hari di ruang Sudirman ya, namanya tenda Sudirman. Ini semacam tenda yang super besar sekali dan di dalam tenda tersebut memang muat sekitar
400 sampai 500 orang. Tadi yang pertama itu sudah diisi oleh Prof. Tito Karnavian ya selaku Menteri Dalam Negeri RI, lalu kemudian diisi oleh Bang Aceh Hasan ya selaku Gubernur Lemhanas. Dan tadi dalam sesi bersama Prof. Tito di sana disampaikan berbagai materi-materi yang kami anggap sangat penting sekali, misalnya seperti kaitannya dengan koordinasi antara kepala daerah ya, terutama kepala daerah yang berada di dalam satu provinsi, karena Prof. Tito menemukan ya di tahun-tahun sebelumnya bahkan satu kepala daerah itu belum tentu setahun sekali berkoordinasi dengan kepala daerah yang lain. Jadi di sini dapat dikatakan kami atau pemerintah ingin mengurangi budaya kerja yang ya dalam bahasa Inggris disebut working in silo, bergeraknya itu masing-masing. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Lalu juga yang kedua, tadi juga disampaikan tentang anggaran ya, anggaran pemerintah daerah yang kaitannya dengan efisiensi. Jadi jangan sampai nanti efisiensi ini menjadi katakanlah salah coret. Kurang lebih seperti itu ya. Hal-hal yang kaitannya dengan pelayanan publik, hal-hal yang kaitannya dengan kepegawaian, hal-hal yang kaitannya dengan bantuan, baik itu bantuan kuliah atau bantuan sosial ya. Ini walaupun dari pemerintah pusat, tapi kan kemudian banyak pelaksanaannya ini kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah, misalnya pendataan, ya, penyaluran dan lain-lain. Juga disampaikan terkait dengan pentingnya pemerintah daerah di dalam menjaga inflasi supaya terkendali, supaya rendah dan terkendali. Itu juga disampaikan oleh Prof. Tito. Juga pesan Presiden tadi disampaikan terkait dengan kebersihan. Jadi Presiden menitip pesan supaya masing-masing kepala daerah itu karena kan kepala daerah itu kan kepala rumah ya, dalam artian masing-masing daerah itu kan kalau kita analogikan sebagai rumah, nah kepala rumahnya itu adalah kepala daerah, maka kebersihan di daerah masing-masing ya yang dalam hal ini kaitannya dengan lingkungan hidup dan lain-lain itu supaya dijaga. Nah, kemudian di sesi kedua Pak Aceh Hasan ya sebagai Gubernur Lemhanas, ini tadi memberikan materi terkait dengan geopolitik, bagaimana potensi-potensi ancaman dan lain-lain. Dan ini artinya apa? Ketika pemerintah pusat ya sudah memasang kuda-kuda terkait dengan potensi-potensi ancaman dari politik global, perang dagang di negara Tiongkok dengan Amerika Serikat misalnya ya. Ini yang paling dekat dengan masyarakat ini kan adalah pemerintah daerah. Baik. Maka kemudian pemerintah daerah itu diminta untuk aware ya, untuk sadar, untuk tahu ya, supaya sama-sama kita memasang kuda-kuda. Demikian, Mbak Tiara. Baik, Mas Uki, ini kan kalau dari data ya kita ketahui 47 kader PDI Perjuangan yang merupakan kepala daerah begitu tidak hadir. 47 ini tidak terinformasi alasannya, kemudian juga yang 6 ini alasan sakit dan juga urusan keluarga begitu ya, keperluan keluarga. Nah, ini sebenarnya sebelumnya sudah terinfo belum sih atas ketidakhadiran sejumlah kader dari PDI Perjuangan ini? Ya, bagi kami pemerintah pusat dalam hal ini, kami tidak memandang bulu lah, kurang lebih seperti itu ya, dari partai mana seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah ini berasal gitu. Jadi kami tetap berharap kepala daerah yang belum hadir ya tetap menghadiri, gitu kurang lebih ya. Dan kalaupun memang betul-betul tidak bisa menghadiri, mengingat pentingnya acara ini, karena ini tidak hanya pengayaan materi Mbak Tiara, tapi juga nanti akan diadakan diskusi-diskusi kecil ya. Jadi di dalam satu provinsi ada berapa kepala daerah termasuk gubernurnya, juga bupati wali kotanya, di situ akan berdiskusi. Dan juga ini penting kenapa? Karena inilah momentum pemerintah pusat betul-betul menyerap aspirasi. Jadi di retret kali ini lebih banyak pemerintah pusat ya mendengar aspirasi dari kepala daerah ketimbang sebaliknya. Jadi tidak seperti retret menteri ya, di mana komunikasinya itu lebih banyak top down. Kalau retret dengan kepala daerah ini, alur komunikasinya itu lebih banyak bottom up. Jadi acara ini begitu penting, kami berharap ya, kalaupun memang kepala daerah tidak bisa datang, maka ada wakilnya. Kalaupun wakilnya juga tidak bisa datang, maka setidaknya ada sekdanya. Tapi kami berharap betul supaya kepala daerah yang belum hadir sampai dengan saat ini, itu supaya hadir. Demikian, Mbak Tiara. Baik. Bang Andreas, beberapa waktu yang lalu ini disebutkan oleh Pak Wamendagri ya, bahwa salah satu tujuan dari retret ini adalah untuk menjalin relasi baik begitu antara sesama kepala daerah dan juga kepada pemerintahan pusat begitu. Nah, ini apakah menjadi pertimbangan juga dari pihak PDI Perjuangan untuk turut hadir ya nantinya
bergabung menjalin hubungan baik itu tadi dengan pemerintah pusat dan juga sejumlah kepala daerah lainnya? Boleh dijawab.